Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak gimana? Pada sehat? Syukur, alhamdulillah. Sekarang materi pelajaran fikih pertemuan kedua. Tempo hari kita telah menjelaskan pengertian fikih, yaitu menurut bahasa adalah pemahaman, menurut istilah adalah pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan pekerjaan mukallaf didasarkan atas hasil ijtihad. Cabang-cabang fikih adalah banyak. Ada fikih muamalah, fikih ibadah, jinayat, munakahat, dan sebagainya. Dan minggu kemarin kalian sudah diberi tugas oleh saya untuk menghafal bacaan sholat yang kalian sudah pelajari pada halaman 1 sampai dengan halaman 3. Halaman 1 sampai dengan halaman 3. Nah, kita sekarang lanjutkan pada materi yang kedua, pertemuan kedua, yaitu di dalam buku fikih yang kalian sudah punya ya. Halaman 6. Kitabut Toharoti, kitab tentang bersuci. Saya artikan dulu. Kitabut Toharoti, kitab tentang bersuci. Babul miyahi, bab tentang air-air. Itu ada, lihat, babul miyahi, bab tentang air-air. Kalian siapkan tulisannya. Nanti hadis yang pertama, an Abi Hurairah qala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bil bahri, tentang laut, huwa tahuru ma'uhu, ialah suci airnya, al hillu maitatuhu, dan bangkainya halal. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4 dan Ibnu Abi Syaibah. Walabdulahu, dan lapad itu juga baginya. Wasohahu Ibnu Huzaimata, dan disahkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Wat Tirmidiyu, dan Imam Tirmidi. Warawahu Malikun, dan Imam Malik meriwayatkannya. Wasyafi'iyu, dan juga Imam Syafi'i. Wa Ahmadu, dan Imam Ahmad. Itu artinya ya. Ulangi lagi. Dari Abu Hurairah, qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil bahri, tentang laut, wa tahuru ma'uhu al hillu maitatuhu, ialah suci airnya dan halal bangkainya. Dikeluarkan oleh imam yang 4 dan Ibnu Abi Syaibah, dan lapad itu juga baginya, serta disahkan hadis itu oleh Ibnu Huzaimah, oleh Imam Tirmidi, dan Imam Malik meriwayatkannya juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ini penjelasannya. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seseorang bernama Dzulhuwaisirah al-Yamani. Dzulhuwaisirah al-Yamani bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Madlaji, bukan Dzulhuwaisirah al-Yamani, tapi Abdullah bin Madlaji pernah bertanya kepada Rasulullah, hei Rasulullah, saya pernah berlayar di laut dengan membawa sedikit air untuk wudhu. Apakah boleh air itu dipakai untuk, saya membawa sedikit air untuk minum, bukan untuk wudhu, untuk minum. Kemudian ia bertanya, apakah boleh saya berwudu dengan air laut? Maka Nabi menjawab,
huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan bangkainya halal. Nah, itu namanya as-sabab wurud. Kalau dalam Al-Quran namanya sabab nuzul, sabab turunnya Al-Quran. Kalau dalam hadis namanya sabab wurud, sebab Rasulullah bersabda. Jadi kalau ditanya apa sabab wurudnya hadis nomor 1, bil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, sabab wurudnya ini adalah ada seorang bernama Abdullah bin Madlaji bertanya kepada Rasulullah, "Hei Rasulullah, saya pernah berlayar di laut membawa sedikit air untuk minum. Tapi kalau air itu dipakai untuk berwudu, tidak ada air untuk minum. Maka bolehkah saya berwudu dengan air laut?" Nabi menjawab, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu suci dan bangkainya halal. Itu namanya asbabul wudu. Kesimpulan hadis ini menerangkan bahwa air laut itu suci, walaupun asin rasanya, ya. Air laut itu suci, boleh dipakai bersuci, dan bangkainya pun halal. Ya. Kesimpulan dari hadis tadi menerangkan bahwa air laut itu suci, bangkai laut adalah halal. Jadi kalau kalian menemukan bangkai ikan di pantai, boleh langsung dimakan, ya, karena halal. Kalau mau. Kemudian hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4. Akhrajahul arba'atu, dikeluarkan oleh imam yang 4. Maksud imam yang 4 ialah Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Itu imam yang 4. Dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Nama orang Ibnu Abi Syaibah yang mengeluarkan hadis. Begitu juga lafaz itu daripadanya, daripada Ibnu Abi Syaibah. Wa shahahahu Ibnu Huzaimah, serta hadis ini disahkan oleh Ibnu Huzaimah, disahkan oleh Imam Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi itulah untuk pertemuan yang kedua. Pertama, nanti siapa yang mau tes hubungi Ustadz, ya. Yang mau tes hubungi Ustadz. Kemudian pertemuan kedua, kalian wajib untuk menghafalkan hadis yang tadi sudah dijelaskan, yaitu halaman 6. Hadisnya bersumber dari Abu Hurairah. Saya sekali lagi bacakan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Akhrajahul arba'atu wa Ibnu Abi Syaibah wal labdu lahu wa shahahahu Ibnu Huzaimata wa Tirmidzi wa rawahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Matan hadisnya itu bil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Artinya sudah tadi dijelaskan sekali lagi dari Abu Hurairah yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda tentang laut, ialah suci airnya dan halal bangkainya. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4 dan Ibnu Abi Syaibah, dan lafaz itu juga baginya. Serta hadis ini disahkan oleh Ibnu Huzaimah, disahkan oleh Tirmidzi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad. Tugasnya untuk pertemuan sekarang, nanti kalian tulis arti keseluruhan untuk hadis nomor 1, dan tugasnya adalah terangkan sabab wurud dari hadis nomor 1. Apa sabab wurudnya? Sabab wurudnya adalah seseorang bernama Abdullah bin Madlaji bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, saya berlayar di laut membawa sedikit air untuk minum. Kalau air itu dipakai wudu, tidak ada untuk minum. Bolehkah saya berwudu dengan air laut?" Nabi menjawab, "Bil bahri
huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Tentang laut, ialah halal bangkainya, ialah suci airnya dan halal bangkainya. Mudah-mudahan kalian sehat, diberi kekuatan oleh Allah, bisa belajar, bisa memahami, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.